warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15, saya Hayrunisa, Saya dari Gina. saya Ulianur. Kami akan menceritakan terkait latar belakang, awal perang, juga akhir perang dari Perang Batak. Ini dia videonya. Sejak Belanda menekankan kekuasaannya di Nusantara, sejak itu pula kehidupan masyarakat Nusantara ditentukan oleh kebijakan politik yang dilakukan di negara Belanda dan Eropa. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Belanda semata-mata hanya untuk kepentingan Belanda sendiri. Sedangkan masyarakat Nusantara hanya merasakan penderitaan yang cukup besar karena menanggung kebijakan tersebut. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, Belanda juga melakukan politik Pak Nederlandika untuk mendukung para misionaris atau pendakwa Katolik. Namun kedua hal tersebut mendapat perlawanan dari masyarakat Nusantara karena adanya proses kristenisasi yang bertentangan untuk masyarakat Nusantara yang saat itu sudah mempunyai agama. Nah, dari penolakan tersebut, salah satunya adalah penolakan Tapanuli atau Perang Batak yang terjadi selama 29 tahun pada 1878 sampai 1907 yang dipimpin oleh Sisingamaraja XII. Siapa Sisingamaraja XII ini? Ia adalah raja di negara Toba yang bernama asli Tapuan Bosar Ompukulo Batu yang diberi gelar Sisingamaraja XII. Dan pada tahun 1878 dia memimpin rakyat Batak untuk melawan Belanda. Untuk jalan perangnya sampai abad ke-18, hampir seluruh tanah Sumatera sudah dikuasai oleh Belanda. Namun untuk wilayah Aceh dan tanah Batak berada dalam situasi yang merdeka dan damai di bawah kepemimpinan Raja Sisingamaraja XII yang masih muda. Nah, rakyat bertani dan berternak, berburu dan kadang-kadang berdagang. Nah, jika Raja Sisingamaraja XII mengunjungi suatu negeri, maka semua yang ditawan harus dilepaskan. Karena Raja Sisingamaraja XII terkenal anti penindasan, anti perbudakan, dan sangat menghargai kemerdekaan. Pada tahun 1877, para misionaris di Lindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman diusir oleh Raja Sisingamaraja XII. Kemudian pemerintah Belanda dan para penginjil sepakat untuk tidak hanya menyerang markas Raja Sisingamaraja XII yang berada di Bangkara, tetapi sekaligus menaklukkan seluruh Toba. Pada tahun 6 Februari 1878, pasukan Belanda sampai di Praja menyusun benteng pertahanan. Namun, kehadiran tentara kolonial telah memprovokasi Raja Sisingamaraja XII yang kemudian mengumumkan perang atau perang pada tanggal 16 Februari 1878 dan penyerangan pos Belanda di Nah, karena lemah secara taktis, Raja Sisingamaraja XII ini menjalin hubungan dengan pasukan Aceh dan tokoh-tokoh Aceh yang beragama Islam untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukannya. Nah, dia berangkat ke wilayah Gayo, Alas, dan Aceh dan turut serta pula dalam latihan perang Sumala. Karena Belanda selalu unggul dalam persenjataan, maka taktik perang perjuangan Batak dilakukan secara tiba-tiba. Hal ini merupakan mirip dengan taktik perang gerilya, perlawanan di area Sumatera Utara. Nah, kemudian untuk menanggulanginya, Belanda berjanji akan menobatkan Raja Sisingamaraja XII menjadi Sultan Batak. Nah, Sisingamaraja XII tegas menolak iming-iming tersebut. Baginya lebih baik mati daripada mengkhianati bangsa sendiri. Lalu Belanda semakin geram sehingga mendatangkan regu mencari jejak dari Afrika untuk mencari Sisingamaraja XII. Tahun 1907, di pinggir kali Kulon, di suatu desa yang namanya Kulon, di perbatasan Kabupaten
Raja 12 gugur bersama dua putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi serta putrinya Lopian. Pengikut-pengikutnya berpencar dan terus mengadakan perlawanan. Sedangkan keluarganya yang masih hidup dihina, dinista, dan ditawan. Mereka pun ikut menjadi korban perjuangan. Gugurnya Sisingamaraja 12 merupakan pertanda jatuhnya tanah Batak ke tangan Belanda. Rangkuman dari Perang Batak yang telah kami ceritakan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.